Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Damilian Simangunsong. Saya dari kelas 11 Vincentius 7. Jadi di sini kita akan menjawab 5 pertanyaan yang telah tersedia. Soal pertama, jatuhnya Konstantinopel bermula dari penyerangan Konstantinopel oleh Sultan Utsmani Muhammad II pada 1453 yang bergelar Al-Fatih. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani atau Ottoman membuat riwayat kekaisaran Romawi berakhir. Jatuhnya Konstantinopel juga membuat perdagangan dikuasai para pedagang Islam. Ibu kota berganti nama menjadi Istanbul yang berarti tahta Islam. Pertanyaannya A. Apa saja penyebab kesulitan bangsa Eropa setelah jatuhnya Konstantinopel? Tuliskan dan jelaskan. B. Bagaimana dampak jatuhnya Konstantinopel terhadap kehidupan bangsa Eropa dan Asia, khususnya Indonesia? Tuliskan dan jelaskan. A. Adapun kesulitan bangsa Eropa setelah jatuhnya Konstantinopel adalah sebagai berikut. 1. Daerah Konstantinopel tertutup untuk jalur perdagangan. 2. Kedudukan perdagangan bangsa Italia yang ada di Konstantinopel telah dihancurkan. 3. Konstantinopel tidak lagi diizinkan sebagai lalu lintas perdagangan di Asia, sehingga kebijakan pemerintah Turki ini lambat, mengancam kehidupan perekonomian bangsa Eropa Timur dan bangsa Barat, seperti saat pindahnya bangsa Eropa akibat serangan pasukan Islam masa itu. Lalu yang B, dampak jatuhnya Konstantinopel terhadap kehidupan bangsa Eropa dan Asia adalah kesusahan untuk mendapatkan rempah-rempah, yang dimana rempah-rempah ini digunakan untuk bertahan hidup. Jika tidak ada makanan, maka akan timbul kelaparan, kemiskinan, dan bahkan kematian. Soal nomor 2, Kepulauan Indonesia sekitar abad ke-15 dan 16 adalah pencarian rempah-rempah. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia tidak bersamaan. Mereka juga menempuh jalur yang berbeda. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia diawali oleh bangsa Portugis, kemudian disusul oleh Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pertanyaannya adalah tuliskan dan jelaskan nama tokoh yang membawa daerah yang disinggahi dan bagaimana bangsa Portugis sampai ke Nusantara. Bangsa Portugis yang berhasil menemukan Nusantara adalah Alfonso Albuquerque. Mereka masuk melalui Malaka. Malaka adalah pusat perdagangan rempah-rempah dan pada tahun 1511 ekspedisi Alfonso Albuquerque berhasil merebut Malaka dari tangan Sultan Mahmud Syah. Selanjutnya sejak tahun 1512 Portugis berhasil datang ke Maluku dan bersekutu dengan kerajaan Ternate. Kedudukan Portugis kala itu tepat diganggu oleh kedatangan bangsa Spanyol, namun Spanyol berhasil diusir oleh Portugis lewat perjanjian Saragossa. Pada abad ke-17 setelah Belanda berkuasa di Indonesia di bawah VOC yang dibentuk di Inggris memerangi Portugis. Dengan demikian Portugis datang pada abad ke-1512 ke Maluku dan bersekutu dengan kerajaan Ternate pada tahun ke-17 Masehi. Portugis berhasil dikalahkan oleh Belanda dan pergi dari Indonesia. Adapun tokoh-tokoh penjajahan Portugis ialah Bartolomeu Dias. Memulai penjelajahan pada 1487. Ia berhasil mendarat di Tanjung Harapan, Afrika Selatan tahun 1488. Perjalanannya tidak diteruskan karena perbekalan menipis. Lalu ada Vasco da Gama, melanjutkan penjelajahan dari Portugis pada tahun 1497. Rombongan Vasco da Gama sampai di pelabuhan Goa dan Calicut, India pada tahun 1498. Vasco da Gama pun tercatat sebagai orang pertama yang berhasil menemukan jalan ke India melalui jalur laut. Lalu ada Alfonso de Albuquerque, menaklukkan Goa, India dan mendirikan kantor dagang di sana tahun 1510. Setelah Goa pada tahun 1511, rombongan ini berhasil menaklukkan Malaka, kemudian rombongan ini pergi ke Maluku untuk mengincar rempah-rempah. Lalu yang terakhir ada Francisco Serrao, memulai penjelajahan tahun 1512. Setelah sampai di Ternate, utusan Portugis bernegosiasi dengan Sultan Ternate atau Bayan Sirula untuk mendirikan benteng serta kontak dengan palang, dan contoh dari perdagangan tersebut, harga pala dan cingkeh di Eropa meningkat pesat.
dan memberikan keuntungan bagi Portugis. Kita lanjut ke soal yang nomor 3, ialah Kepulauan Indonesia sekitar abad ke-15 dan 16 adalah pencarian rempah-rempah. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia tidak bersamaan, mereka juga menempuh jalur yang berbeda. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia diawali oleh bangsa Portugis, kemudian disusul Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tuliskan dan jelaskan nama tokoh yang membawa daerah yang disinggahi dan bagaimana bangsa Spanyol sampai ke Nusantara. Penjajahan Spanyol di Indonesia ini dimulai sejak kapal dagang Spanyol yang berhasil berlabuh di Maluku pada 8 Oktober 1521 silam. Bangsa Spanyol berhasil masuk ke Nusantara setelah berlayar melalui Filipina, melewati Kalimantan Utara dan tiba di Tidore. Lalu ada pun tokoh penjelajahan Spanyol, ialah yang pertama ada Christopher Columbus. Memulai penjelajahannya ke arah barat pada 3 Agustus 1492, Columbus dan para pengikutnya tiba di Havana pada 12 Oktober 1492 dan membuka jalan ke benua baru yang disebut dengan Amerika. Yang kedua ada Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan beserta anak buahnya memulai pelayarannya pada tahun 1519 dengan tujuan untuk mencapai Maluku melalui darat. Dalam perjalanannya, armada Magellan menghadapi berbagai hambatan, akhirnya sampai di Makan atau sekarang disebut sebagai Filipina pada tahun 1521. Akan tetapi setelah sampai, rakyat Matan melakukan perlawanan dan menewaskan Magellan. Lalu yang terakhir ada Sebastian Delcano. Sebastian Delcano yang merupakan wakil kapten dalam armada penjelajahan Magellan melanjutkan perjalanan dari Mactan atau Filipina ke Maluku pada tahun 1521. Akan tetapi untuk menghindari konflik dengan Portugis secara langsung, Sebastian Delcano melabuhkan kapalnya di Tidore dan melakukan kontak dagang dengan Kesultanan Tidore. Soal yang keempat ialah tuliskan dan jelaskan minimal 4 daerah yang melakukan perlawanan terhadap bangsa kolonial, bentuk perlawanan, tokoh yang berperan, dan tahun terjadinya perlawanan. Jadi yang pertama sebelum abad ke-19 meliputi daerah Banten dan Jawa. Nama tokoh Sultan Ageng Tirtayasa peran melalui perlawanan dengan bekerja sama dengan saudagar asing. Lalu yang kedua ada sesudah abad ke-19 meliputi daerah Jateng atau Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nama tokoh Pangeran Diponegoro peran yaitu melakukan perlawanan terhadap siasat Belanda. Lalu yang ketiga ada sesudah abad ke-19 meliputi daerah Bali atau Denpasar. Nama tokoh Gusti Ketut Jelantik peran yaitu melakukan perlawanan terhadap bangsa kolonial Belanda. Lalu ada yang terakhir sesudah abad ke-19 meliputi daerah Sumatera Selatan atau Palembang. Nama tokoh Sultan Mahmud Badarudin peran memimpin perlawanan rakyat terhadap Belanda di Pulau Sumatera, diantaranya terjadi di Palembang. Lalu soal yang terakhir ialah mengapa kedatangan bangsa kolonial memberikan dampak positif dan negatif terhadap ekonomi, politik, dan sosial budaya yang dirasakan Indonesia. Tuliskan dan jelaskan dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu pertama dalam bidang ekonomi. Dampak positif yang dirasakan rakyat dalam bidang ekonomi akibat penjajahan kolonial adalah dikenalkannya mata uang. Ketika menjalankan kebijakan sewa tanah, kemudian rakyat Indonesia juga dikenalkan dengan mata uang kertas dan logam, yang kemudian mendorong munculnya bank modern di Hindia Belanda. Yang kedua dalam bidang sosial dan budaya. Adanya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga di perkebunan di Jawa yang dibuka oleh Belanda. Dan dalam bidang budaya ialah penduduk mulai mengenal pinjaman modal namun harus mengembalikan uang dengan sistem bunga. Yang ketiga, bidang politik. Datangnya bangsa Barat membawa dampak positif terhadap kita. Sebelumnya di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan dengan sistem pemerintahan turun-temurun. Namun dengan datangnya bangsa Belanda pada masa pemerintahan Jenderal Daendels membawa perubahan berupa administrasi dan politik yang lebih modern. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.